Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang di sini yang masih sering memantaumu dari kejauhan ya, atau masih ingin tahu tentang kamu. Banyak ya, banyak yang ingin tahu dari kamu. Si dia ini ingin banyak tahu tentang kamu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan saat ini. Nah, orang ini adalah orang yang dulu memang sempat kayak ragu, sempat kayak bingung. Apakah memang kamu pantas untuk mendapatkan cintanya? Apakah kamu pantas untuk dia cintai seperti itu? Tapi setelah apa yang terjadi seiring berjalannya waktu, apa yang setelah kalian lakukan di sini ya, aku lihat di sini dia tersadar bahwa memang kamu kayaknya pantas deh untuk mendapatkan cinta aku gitu. Kenapa? Setiap kali dia ada di sisi kamu, itu dia merasa bahagia karena vibes kamu juga bagus ya gitu. Kamu juga orangnya selalu positive thinking, selalu bersemangat, terus itu selalu apa ya? Ya have fun gitu loh ya. Dan ketika dia di dekat kamu, dia juga merasakan itu gitu, karena ya kamu juga apa ya, kayak kayak membuat alur jalan cerita hidupmu bisa dinikmati banyak orang gitu loh. Ya, jadi kayak misalkan nih ada seseorang, entah ini teman, pacar atau siapa gitu ya, lagi sedih. Nah, terus kamu itu orangnya kan vibes-nya selalu positif ya, bagus gitu lah ya. Kamu orangnya have fun gitu. Nah, jadi mungkin ketika kamu tahu dia sedih, kamu nggak bertanya kenapa dia bersedih, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, enggak. Tapi kamu langsung ngajak dia, ayo kita ke sini, ayo kita ke situ. Yang penting dia have fun aja dulu gitu. Kamu tidak menyalahkan atau apa ya, menginterogasi, enggak. Tapi yang penting ketika kamu tahu dia lagi sedih, ayo kita have fun. Atau misalkan kalau apa ya, ada jarak gitu ya, dan kamu tahu, oke, mungkin kamu ngejokes ya, ya gimana lah, bercanda gimana gitu, ya biar dia have fun gitu, sehingga di sini dia ngerasa kayak emang kamu nih pantes nih untuk aku cintai gitu ya. Jadi sekarang yang tadinya dia masih ragu terhadap kamu, sekarang dia ada tujuan. Oh, sasarannya adalah kamu. Kamu lah orang yang memang dia inginkan. Dan aku lihat di sini nih ada it's safe for apa nih? You're to love ya. Jadi memang dulu sempat dia ini kayak bingung, bimbang gitu ya. Mungkin banyak pilihan bisa jadi ya, banyak pilihan. Jadi nggak cuman kamu, ada si A, ada si B, ada si C kayak gitu ya. Terus itu juga mungkin dia masih punya trauma dari masa lalunya. Mungkin dulu dia pernah ditinggalkan oleh pasangannya atau bagaimana, sehingga dia belum bisa seutuhnya membuka hati untuk seseorang. Ya, makanya di sini ketika dia disukai oleh banyak orang, ada kamu, ada si A, ada si B, ada si C, dia ya ya udah ngejalanin ngejalanin aja, tapi kayak belum seutuhnya membuka hati ya, memberikan cintanya untuk seseorang. Nah, kali ini kalau aku lihat di sini dia sudah menetapkan pada hatinya bahwa yang dia pilih itu kamu, yang dia mau itu kamu gitu ya. Yang mau dia ajak komitmen atau menjalin suatu hubungan itu kamu. Apapun saat ini keadaannya ya, kalau aku lihat di sini mungkin ada perpisahan ya. Dia merasa bahwa apapun yang terjadi di antara kalian ini sudah bentuk dari takdir. Ya, dia merasa ini sudah takdirnya. Kalau berpisah ya memang saat ini harus berpisah dulu. Apapun lah ya yang terjadi, dia merasa pasti ini ada hikmahnya, pasti ini ada jalan cerita yang terbaik untuk kalian, seperti itu ya. Jadi aku rasa gini, dia memang cinta tapi tidak mau memaksakan keadaan gitu. Kalau memang saatnya belum bisa bersatu, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi ada kemungkinan
perpisahan ini terjadi juga mungkin karena si dia juga memang belum siap atau bagaimana gitu ya, atau mungkin kamu yang belum siap atau bagaimana ya, sehingga apapun yang terjadi saat ini ya dia terima aja gitu, dia terima dengan lapang dada, dengan kedewasaan diri ya, dengan perspektif yang baik-baik aja gitu. Aku lihatnya ya gimana, memang sudah direncanakan oleh semesta, yang terjadi maka harus terjadi gitu loh. Paham ya? Jadi saat ini kalau aku lihat dia percaya apapun yang terjadi saat ini semua pasti ada yang terbaiknya kok, ada hikmahnya kok gitu ya. Walaupun saat ini aku lihat perpisahan ini membuat dia kesepian, membuat dia rindu, membuat dia sedih ya, tidak rela pergi, tidak rela membiarkan kamu pergi. Nah nih, ini Cupid ya, oke kita abaikan aja. Ini ada seorang wanita dan seorang pria. Nah, seorang pria ini kayaknya mengatakan ingin pergi. Lihat tangan wanita ini tuh, masih ingin meraih tangan si pria kan. Ya, masih ingin. Jadi kayak nggak rela gitu loh kalau misalkan ini berakhir, ini selesai, atau ya kamu pergi gitu. Sebenarnya dia nggak rela. Tapi ya gimana? Gitu loh. Ini aja ya gambarnya, walaupun ini dia nggak rela, tapi dia tidak bangun dari tempat tidurnya ini loh, tidak bangun dari tempat ranjangnya. Jadi kayak ya pasrah gitu loh, ya udah gitu. Dia menyambut dengan tangan terbuka jika memang harus berpisah saat ini. Dia tidak memaksakan segala sesuatunya gitu kalau aku lihat. Dan memang keadaan dia saat ini tuh memang kayak nggak bisa berbuat apa-apa nih, worth waiting for ya. Jadi keadaan dia kayak saat ini tuh nggak bisa mengekspresikan, nggak bisa melakukan suatu tindakan untuk mencegah kamu pergi gitu ya. Saat ini tuh kayak jalan akses untuk ke kamu itu kayak bener-bener terpotong, kayak bener-bener terblokir gitu loh ya. Ini memang atas izin semesta ya. Jadi perpisahan kalian ini memang sudah diatur oleh semesta, dan dia tidak boleh merengek gitu loh, nggak boleh memaksakan kehendak dia. Jadi kayak bener-bener jalannya itu dipotong oleh semesta. Udah, fokus aja dulu kamu dengan dirimu, dan maksudnya si dia ya, dia fokus dulu pada diri dia, dan kamu fokus dulu pada diri kamu, kayak gitu saat ini. Jadi dia mau melakukan apapun gak ada jalan gitu, atau mungkin kayak tertahan oleh batin dia. Jadi kayak pengen datang ke kamu, tapi masalah pekerjaan nih masih jelimet banget nih gitu, akhirnya nggak jadi ya, kayak gitu ya. Itu bentuk kayak pembatasan dari semesta. Dia belum boleh untuk datang dulu ke kamu, karena dia harus fokusin aja dulu dengan hidupmu, kamu juga fokusin dulu dengan hidupmu, seperti itu ya. Kalau aku lihat saat ini seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, tuh ya. It's time for me to heal now. Dia butuh waktu untuk healing terlebih dahulu ya. Entah memang dia ini memang lagi sakit secara fisik, bisa jadi, atau mungkin dia masih punya sakit luka hati dari hubungan dia di masa lalu, atau ya dia punya inner child, atau dia punya traumatik ya terhadap sesuatu yang itu dimana bisa mengganggu hubungan relationship dia dengan seseorang. Kayak misalkan dulu dia pernah ditinggalkan nih oleh mantan istri atau mantan pacarnya, seperti itu ya, sehingga dia ada rasa trigger ketika dia menjalin hubungan dengan seseorang. Setiap ada keintensan ya, setiap intens dengan seseorang dia menjalani hubungan tuh kayak ada rasa ketakutan bahwa dia akan ditinggalkan. Mungkin dulu saat dia lagi sayang-sayangnya sama pasangannya dia yang dulu, dia ditinggalkan. Jadi itu memberikan dampak yang
cukup besar sampai sekarang. Bisa jadi seperti itu ya. Ada seseorang di sini yang butuh healing aja dulu gitu, memperbaiki mental dia bisa, atau mungkin ya secara fisik mungkin masih sakit atau bagaimana, atau hal lainnya yang mungkin perlu dia perbaiki, misalkan keadaan karir dia, keuangan dia, itu bisa jadi ya. Jadi intinya saat ini dia lagi butuh waktu untuk healing terlebih dahulu gitu ya. Tapi walaupun uh, dia pergi ya dari kamu, dia meninggalkan kamu di sini, dia selalu kepikiran kamu terus ya. Jadi hidupnya juga nggak sebebas itu karena selalu apa ya sih namanya, selalu tertabrak dengan pikiran ke kamu lagi gitu loh ya, selalu terngiang-ngiang kamu lagi gitu ya, yang dia pikirkan itu ya. Dia berharap situasi kita saat ini tuh berbeda gitu ya. Dia berharap tuh hubungannya, pengennya tuh yang langgeng-langgeng aja, kenapa sih gitu, hubungannya tuh yang pasti-pasti aja, kenapa sih gitu. Tapi kenapa banyak sekali halangan rintangan yang ada di antara kalian, seperti itu. Jadi saat ini tuh dia agak apa ya, kayak kesel, tapi ya mau gimana gitu ya, ini harus dia jalani, tapi dia rindu cuman nggak bisa untuk mengekspresikannya ya. Jadi saat ini ya dia hanya bisa berharap semoga situasinya udah berbeda gitu ya, dengan cara dia meninggalkan kamu situasinya bisa berubah gitu loh. Jadi kalau aku rasa sih ya, dia ini orang yang memang kalau udah punya masalah tuh lari dari masalah, meninggalkan masalah itu, nanti selang beberapa lama dia datang lagi dan dia beranggapan bahwa tidak ada masalah apapun. Seperti itu. Jadi kayak orang lari dari masalah tapi nanti datang lagi, kayak gitu loh, paham ya? Jadi dia berharap seiring berjalannya waktu masalah itu akan pudar dan akan hilang sendirinya. Padahal ya nggak semua masalah bisa diperlakukan seperti itu kan ya. Oke. Nah, saat ini dia masih takut untuk menghubungi kamu. Ya, bisa jadi takut karena menghubungi kamu karena memang dia pernah punya salah sama kamu, atau apa ya, tindakan dia yang meninggalkan kamu ini dia tahu dia salah dan mengecewakan kamu atau bagaimana. Intinya saat ini dia masih takut untuk menghubungi kamu. Aku lihat di sini ada sesuatu yang terbongkar, dan yang terbongkar itu sekarang itu ternyata menghancurkan dia. Ya, menghancurkan dia. Apapun itu yang kebongkar, terserah apapun. Misalkan kebohongan-kebohongan dia selama ini terhadap kamu akhirnya kebongkar, kamu akhirnya tahu, kan jadinya malu dia ya, akhirnya dia malu, akhirnya di sini mau nggak mau dia harus menutup diri dari kamu ya. Ya itu tadi, orang yang sangat gampang lari dari masalah ya. Dia bukan orang yang siap untuk menghadapi masalah, tapi orang yang selalu beranggapan bahwa kalau dia menghilang seiring berjalannya waktu masalah akan selesai gitu, semua dipukul rata kayak gitu dia ya, gampang banget lari dari masalah ya. Oke, kita anggaplah seperti itu orangnya ya. Jadi saat ini sejujurnya dia lagi hancur-hancurnya, seperti itu. Bisa jadi juga ini bisa dibilang kayak karma gitulah ya. Dia pernah menyakiti seseorang, ketahuan bahwa dia telah menyakiti seseorang, sehingga dia mendapat judge tuh dari lingkungannya, dari masyarakatnya, bahwa dia orang yang jahat, orang yang begini begitu, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kayak saat ini dia sedang menerima karma dari apa yang pernah dia lakukan. Ya, tapi ini kayaknya lebih ke karma buruk ya, karma buruk. I left you before you could leave me. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini dia duluan ya yang ninggalin kamu begitu saja. Dia yang pergi meninggalkan kamu, mungkin tanpa kata-kata, tanpa pesan, tanpa apapun, Toto sudah menghilang meninggalkan kamu. Dan sejujurnya di sini dia ini orang yang takut ditinggalkan ketika semuanya kebongkar. Ya, ada perspektif kan ya dari kamu, dari orang-orang di sekitar dia, bahwa dia buruk, bahwa dia begini, bahwa dia begitu. Ada perspektif yang negatif akhirnya
pikiran kamu atau di orang-orang. Sehingga di sini daripada kamu yang meninggalkan dia, lebih baik dia yang pergi gitu. Apalagi kan memang orangnya gampang lari dari masalah ya. Jadi sehingga dia yang pergi meninggalkan kamu. Seperti itu, ya. Karena di sini dia takut dia yang ditinggalkan, jadi seolah-olah memang benar-benar dia yang salah. Kalau aku lihat memang orangnya ego, memang orangnya egois banget. Dan sulit ya bagi kamu untuk mengharapkan apa ya, komitmen dari dia atau kepastian dari dia, karena orangnya ini aku bisa bilang lembek lah, lembek kalau misalkan apa ya, udah berbuat salah tapi kayak nggak bisa langsung gitu loh, tinggal minta maaf aja susah banget gitu ya. Orang yang memang susah banget untuk mengucapkan kata maaf gitu, kalau aku lihat ya, dia butuh kayak waktu untuk dipikirin lagi, aku salahnya ini nih, aduh udah ketahuan nih. Nah akhirnya menutup diri, terus di situ dia proses berpikir, butuh berapa lama baru nanti dia syukur-syukuran kalau minta maaf gitu. Kalau nggak minta maaf ya udah dia datang lagi dengan sikap yang seolah-olah nggak ada masalah kayak gitu. Oke, kemudian ada forgiveness. Ya, ada pengampunan di sini. Jadi memang kalau aku rasa sih memang dia ini punya masa lalu yang dimana dia pernah mungkin melukai seseorang di masa lalunya, atau bagaimana? Atau mungkin bisa jadi dia dilukai oleh masa lalunya. Seperti itu. Sehingga saat ini tuh dia sedang mencoba untuk melupakan masa lalunya. Nah, karena memang masa lalunya itulah yang memberikan trigger ke dia, memberikan rasa trauma terhadap dia, sehingga dia ini kalau udah ngejalanin hubungan dengan seseorang dan itu sudah cukup intens, dia takut. Itu tadi yang aku bilang, mungkin dia pernah ditinggalkan pasangan sahnya, pernah ditinggalkan pacarnya pas lagi sayang-sayangnya, seperti itu. Sehingga dia takut banget kalau udah intim, udah intens ya hubungannya, dia takut ada situasi yang berulang seperti dulu gitu loh. Sehingga saat ini tuh dia ingin, kalau misalkan dia yang pernah dikhianati oleh pasangannya dulu ya, berarti di sini dia memang ingin mengampuni kesalahan dari pasangannya yang dulu. Atau mungkin kalau misalkan dia yang menyakiti orang masa lalunya, berarti saat ini dia sedang mengampuni dirinya sendiri untuk ya udah, aku mengaku salah ya, sehingga saat ini tidak usah menjadi trigger lagi, aku mengakui aku salah gitu ya, sehingga di saat ini dia berjuang untuk melupakan masa lalu. Jadi kalau psikologi tuh ya, setahu aku, kalau kita itu ada sesuatu yang men-trigger di otak kita dan itu tuh menjadi apa ya, pemicu rasa traumatik kita. Dulu aku pernah dengar dari ada psikolog, aku pernah bilang, kalau itu muncul di pikiranmu, nggak apa-apa, pikirkan saja dan terima. Kalau kita memang salah, ya mengakulah kita. Wahai tubuhku, wahai pikiranku, wahai hatiku, aku menerima bahwa memang itu salahku. Nah, aku memang telah berbuat ini. Nah, terus itu aku sudah mengaku salah, maafkan aku ya. Nah, kayak gitu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan berusaha untuk menjadi yang terbaik saat ini, versi terbaik saat ini. Aku akan berjanji tidak akan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, seperti itu. Ya, dulu aku pernah diajarin gitu sama psikolog aku. Nah, jadi sama kayak dia ini ya saat ini. Kalau misalkan dia yang menyakiti seseorang, berarti saat ini dia sedang mengampuni diri dia sendiri. Karena gini, kalau kita salah, tapi kita tidak menerima kita salah, apa yang kita perbuat? Kita selalu mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Tapi apakah masalah itu selesai? Tidak, justru malah menimbulkan masalah baru. Akhirnya orang yang kita salahkan jadi risih gitu ya kalau ketemu sama kita gitu kan. Nah, sehingga saat ini tuh dia sedang mencoba untuk memaafkan diri dia dan mencoba memaafkan masa lalunya. Kayak gitu loh, ya. Oke. Kemudian ada sabotase di sini. Dia sadar, dia tahu diri
ya selama ini dia telah mengacaukan hal-hal baik dalam hidupnya. Jadi sebenarnya banyak peluang-peluang yang baik-baik dalam hidupnya itu hadir. Tapi herannya itu entah mungkin ditolak dia atau apa ya, dihancurkan oleh dia gitu ya. Misalkan gini, kan misalkan gini ya, dia ini misalkan banyak orang-orang yang memang berniat baik untuk menjalani hubungan dengan dia dalam sebuah relationship, cuman karena ada trigger, akhirnya ada trauma sehingga dia menghancurkan hubungan ini. Tiba-tiba dia pergi begitu saja, tiba-tiba dia menghilang begitu saja, tiba-tiba dia sudah menjalani hubungan dengan yang lain, sehingga hubungan yang hubungan yang sudah dia susun kemarin-kemarin itu hancur gara-gara dikecewakan oleh dia. Nah, kayak gitu ya kalau dalam hubungan. Kalau misalkan nih kayak peluang pekerjaan ya, dia udah dapet nih lamaran kerja, dia udah diterima nih di satu institusi misalnya ya, di suatu perusahaan. Oke, dia jalanin itu. Nah, mungkin udah 3 bulan, sudah mulai agak gimana, risih. 6 bulan, semakin gak betah. Nah, oke. Nah, jadi ketika dia sudah mendapatkan itu, entah dia pergi dari perusahaan itu tanpa perencanaan atau dia entah melakukan apa sehingga ya mengecewakan banyak orang kayak gitu. Akhirnya pun di sini dia sendiri yang rusak gitu loh. Ya, seharusnya kan kalau misalkan datang baik-baik, ya pergi juga baik-baik. Kalau ini enggak, dia datang baik-baik, didatangkan baik-baik, tapi dia pergi begitu saja, sehingga kan orang yang dia tinggalkan itu kecewa gitu loh. Karena kamu datang baik-baik, aku datang baik-baik gitu loh ya. Jadi saat ini dia sadar diri, dia tahu bahwa terkadang aku mengacaukan hal-hal baik dalam hidupku. Itu ya. Misalkan peluang apa, pokoknya peluangnya baik-baik, bagus-bagus. Karena semesta itu adil ya, semesta itu adil sebenarnya dengan semua orang. Hanya saja yang kita sebagai manusia tuh yang pantasnya untuk memilih dan menjalaninya gitu. Kamu mau milihnya mau gimana? Ini udah dikasih yang baik nih. Mau yang ini atau ini? Kalau mau yang ini, ayo silakan. Jalan ceritanya kan seperti apa? Nah, udah diarahin jalan ceritanya gini, dia malah melenceng kayak gitu. Dia maunya malah yang gimana 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 sehingga hancur gitu ya. Itulah manusia ya. Manusia itu memang selalu diberikan pilihan untuk biar kita menikmati hidup ya, nggak lempeng-lempeng aja jalan hidupnya. Sama yang dia rasakan saat ini seperti itu ya. Bisa dibilang menyesal ya karena merusak diri sendiri. Ada secret ya, jadi ada rahasia. Jadi kalau aku lihat masih ada sesuatu yang tidak atau belum dia ceritakan semuanya ke kamu, masih dia simpan, masih belum dia ceritakan ke kamu. Entah apa itu, tapi mungkin sesuatu itu tentang rahasia yang begitu besar. Dan mungkin dia tahu kalau misalkan kamu tahu rahasia ini, kamu bener-bener wah akan kecewa berat atau bagaimana, atau dia mungkin tidak bisa menanggung reaksi ya dari kamu kayak gitu ya. Makanya rahasia ini masih sampai sekarang dia tutupi, belum dia beritahu kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini ada rahasia yang benar-benar belum dia ungkapkan ke kamu. Jadi nggak semua ya, mungkin sebagian rahasia dia itu sudah terungkap sama kamu, mungkin juga sudah dikasih tahu sama kamu, tapi ini masih ada rahasia yang belum dia ceritakan semuanya ke kamu. Terus ada damage, kerusakan ya. Aku lihat di sini entah apa yang pernah dia lakukan, tapi dia merasa bahwa karena yang dia lakukan ini justru malah melukai satu sama lain ya. Entah mungkin rahasia yang masih dia sembunyikan, entah keegoisan dia yang meninggalkan kamu, entah apa ya, entah masa lalunya yang masih menjadi trigger sehingga membuat hubungan kalian ini kacau berantakan ya. Yang kamu harapkan ada komitmen, taunya karena trigger ini dia takut untuk berkomitmen seperti itu, padahal udah intens hubungannya seperti itu ya. Mungkin kamu mengharapkan sesuatu, karena trigger ini dia jadi tidak bisa
memberikan apa yang kamu harapkan. Intinya saat ini tuh dia merasa bahwa apa yang selama ini terjadi dalam hidupnya, apa yang dia lakukan di hubungan ini tuh gara-gara dia itu semuanya terluka gitu ya. Kamu kecewa, kamu terluka. Tapi sejujurnya ya, kalau aku lihat di sini ada irreplaceable. Irreplaceable berarti tidak tergantikan. Caramu mencintai tidak akan pernah bisa ditandingi. Jadi kalau misalkan dia bandingkan kamu dengan yang lainnya, dengan pasangan yang lainnya, ya pasangan yang pernah menjalin hubungan dengan dia, si A, si B, si C, atau masa lalunya atau siapapun itu, kamu itu apa ya, nggak ada tandingannya gitu loh. Cara mencintai kamu itu beda dengan mereka semua. Mungkin mereka setiap menjalani hubungan dengan si dia itu ada maunya aja gitu ya. Mungkin karena dia punya pangkat jabatan di perusahaan, sesuatu perusahaan, atau mungkin karena dia banyak uang, atau dia apa ya, intinya ada sesuatu yang memang mereka harapkan. Misalnya bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kamu enggak, mau di keadaan dia melarat, mau keadaan dia baik-baik saja, mau keadaan dia lagi bergelimangan harta, ya kamulah kamu gitu. Kamu yang sosok seseorang yang selalu ada di sisi dia, kamu selalu menerima dia, kamu selalu memaafkan dia, kamu selalu tulus, kamu selalu ya penuh dengan cinta terhadap dia gitu loh ya. Sehingga kalau dibandingkan beda kamu dengan mereka gitu, nggak ada seper-sepernya gitu ya mereka itu dibandingkan kamu. Jadi caramu mencintai itu tidak pernah bisa dibandingkan oleh orang lain. Kamu benar-benar tulus, itu yang membuat dia terheran-heran sih sama kamu gitu ya. Kok bisa sih aku tuh orangnya begini, kan kamu tahu sendiri dia ini orangnya bermasalah, tapi herannya kok kamu itu selalu menerima dia lagi, selalu memaafkan dia lagi, dan selalu tulus lagi ya cintanya sama dia. Tuh, sehingga di sini dia menganggap bahwa kamu nggak bisa dibandingin dengan mereka semua. Kamu itu udah yang ter the best gitulah ya. Terus ada soul tie ya. Soul tie itu kayak soulmate ya. Ikatan jiwa. Jadi aku selalu merasa terhubung dengan kamu ya. Jadi apapun yang terjadi di antara kalian, walaupun saat ini kalian sudah berpisah, dia merasa kayak masih ada ikatan yang selalu terpaut ya. Selalu mengikat kalian ya. Mungkin secara batin kalian masih sering saling merasakan, masih saling merindukan seperti itu ya. Dikala kamu tiba-tiba kepikiran dia, sebenarnya dia kepikiran kamu karena ini ada koneksi koneksi yang kuat di antara kalian, ada ikatan yang kuat ya. Dia selalu merasa terhubung sama kamu, dan sebaliknya yang tiba-tiba dia kepikiran kamu, tiba-tiba kamu juga, loh kok aku kepikiran dia, padahal aku nggak ngapa-ngapain loh, padahal aku nggak ada niatan tuh mikirin dia ya. Nggak ada juga yang men-trigger aku sehingga aku harus mengingat dia. Tahu-tahu ya ada kepikirannya, berarti di sana si dia ini lagi mikirin kamu kayak gitu. Oke? Oke, kemudian Page of Cup. Aku benerin dulu kameranya. Oke, kalau aku lihat berarti orang ini orang yang memang pendiam ya. Orang yang agak misterius, orang yang mungkin tidak gampang terbuka, tidak gampang menunjukkan reaksi seperti itu. Orangnya kayak kelihatannya sih kayak flat-flat aja gitu ya, kayak biasa-biasa aja. Tapi memang karakternya seperti itu. Orangnya pendiam. Terus itu agak pelin-pelan, memang orangnya agak pelin-pelan lah ya, sulit dalam mengambil keputusan gitu ya, agak pelin-pelan. Terus juga orangnya canggungan gitu kalau aku lihat di sini ya, orangnya canggungan. Bahkan kalau misalkan untuk apa tuh namanya ya, menunjukkan kebaikan itu ya di saat-saat dibutuhkan aja. Jadi nggak setiap saat dia menjadi sok berlagak baik gitu loh kalau aku lihat. Kecuali kalau misalkan di sini kamu sudah menunjukkan dulu pada dia bahwa kamu orang yang baik gitu loh. Kamu menunjukkan kebaikan dulu ke dia, maka dia akan membalas dengan kebaikan juga kayak gitu.
Kadang-kadang orangnya memang agak kekanak-kanakan mungkin secara emosional ya. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia pergi begitu saja, tiba-tiba dia insecure, tiba-tiba dia bingung. Ya, jadi walaupun kelihatannya kayak apa ya, sok dewasa, kayak dingin, kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sama kamu kadang-kadang dia menunjukkan sisi kekanak-kanakannya, ya, secara emosional kayak gitu. Terus itu juga kan saat ini ya, dia kayak sok jual mahal, kayak gitu ya. Kalau aku lihat dia sok jual mahal. Mungkin dulu sih ya, dulu ini karena kartu pertama, oke. Kita anggaplah ini dulu. Dulu itu dia memang sok jual mahal, kayak nggak peduli, pura-pura nggak butuh kamu, kayak pura-pura bahwa dia akan baik-baik saja tanpa kamu di luar sana gitu. Tapi sejujurnya, ketika dia berpisah dengan kamu, dia ini merasa kayak frustasi gitu loh. Ya, frustasi, stres, kesepian, sedih, patah hati. Sejujurnya, cuman nggak dia tampakkan aja. Karena itu dia punya sifat yang agak dingin mungkin ya, atau misterius atau pendiam, sehingga dia tidak bisa apa ya, menampakkan sisi sebenarnya dari dia gitu. Ya, jadi kalau dia sedih ya udah dipendam sendiri, dia capek, dia kesel, dia pendam sendiri gitu. Orangnya suka mendem kalau aku lihat di sini ya. Jadi ketika dia patah hati ya udah dia mendem gitu, nggak dia tunjukkan, kayak nangis-nangis enggak, ya dia pendem gitu. Oke, kemudian Ten of Sword. Oke, kalau aku lihat di sini dia ngerasa sendiri sih ya bahwa kayaknya hubungan ini udah gagal ya. Jadi dulu ya kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ini sempat on off terus ya. Bahkan mungkin sampai sekarang masih on off terus. Jadi dulu kenapa dia tiba-tiba meninggalkan kamu itu dia berpikiran bahwa hubungan ini kayaknya udah gagal. Hubungan ini tuh kayaknya udah nggak asik, udah monoton, udah nggak bisa dipertahankan kayak gitu ya. Sehingga di sini dia meninggalkan kamu. Cuman resiko dari dia yang tiba-tiba meninggalkan kamu, kalau misalkan dia tidak menemukan tempat yang tepat bagi dia, maka dia akan mendapatkan suatu kekecewaan yang begitu besar. Ya, jadi ketika dia meninggalkan kamu, tapi dia kalau di luar sana tidak menemukan sosok yang tepat, ya paling nggak mirip lah 11-12 kayak kamu, maka dia akan kecewa. Nah, sama lah kayak tadi yang aku bilang. Kamu itu tidak bisa dibandingkan dengan mereka semua. Cara mencintai kamu yang tulus. Sedangkan setiap dia menjalani hubungan selain dengan kamu, dia selalu bertemu dengan orang-orang yang hanya mungkin memanfaatkan dia saja, ada maunya aja ya menjalani hubungan dengan dia gitu. Sehingga ya udah terluka. Itu resiko yang harus dia dapatkan. Ten of Sword. Jadi kalau aku rasa dia meninggalkan kamu, tapi dia tidak menemukan tempat yang tepat bagi dia, sehingga di sini dia kecewa berat. Kecewa banget, sedih banget telah meninggalkan kamu, telah menyia-nyiakan sosok yang setulus kamu, yang seluar biasa kamu, gitu ya. Jadi ya sempat orang ini ketika meninggalkan kamu dan memilih yang lain itu kecewa banget. Ya, dia mungkin ditinggalkan oleh pasangannya itu, dia dikhianati atau dia dibohongi atau bagaimana. Nah, di sini ada Ace of Pentacles. Sejujurnya gini, kalau Ace of Pentacles tuh dalam suatu hubungan, kalau misalkan kalian mau sama-sama berjuang, ini ada kestabilan loh dalam hidup. Kayak reward bonus lah untuk kalian kayak gitu ya. Kenapa? Karena di sini aku lihat kamu itu orang yang mungkin sudah stabil sekarang, sudah sukses, keuangan baik-baik saja, karir juga baik, finance nggak ada masalah. Maksudnya ya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah yang begitu berat gitu. Paling masalah ya setiap hari harus kerja aja gitu ya, masalahnya itu mah wajar kan. Tapi di sini aku lihat ya sayangnya dia menyia-nyiakan itu dari kamu ya, padahal di sini kamu aku lihat selalu mensupport dia untuk ayo kita sukses bareng-bareng gitu kan. Kamu kerja pada bidangmu, aku kerja pada bidang kita. Kalau misalkan kalian mau sama-sama memperjuangkan hubungan ini, timbullah suatu stabilitas dalam hubungan, dalam keuangan ya, dalam karir. Karena di sini aku lihat sebenarnya kalian berdua kalau mau
sama-sama memperjuangkan, kalian ini sama-sama saling memotivasi gitu ya. Dipersatukan bersama aja kayak udah ada motivasi untuk tetap bekerja keras gitu loh. Apalagi ada omongan gitu ya, ayo semangat ya kerjanya, wah lebih semangat lagi gitu loh ya. Karena aku lihat di sini ya, karakter kamu tuh orang yang vibes-nya positif positif aja gitu loh ya. Ya walaupun pernah mengalami banyak masalah, tapi yakin pasti dari selesainya masalah itu pasti ada rewardnya kayak gitu ya. Kamu selalu berpikiran seperti itu, pasti akan ada hal baik yang datang kayak gitu. Jadi ketika dia terjatuh ya, kamu selalu mensupport dia, ayo semangat kerjanya, karena kamu tahu bahwa setiap masalah yang terjadi pasti itu akan diiringi atau diikuti oleh reward yang baik, yang bagus gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya bisa stabil, karena kalau aku lihat mungkin ada sebagian dari mereka ini yang takut akan kestabilan hidup. Apalagi di sini kamu orangnya mandiri, kerja keras banget, independen. Jadi kalau misalkan dia punya bisnis, ya, kamu kan aku bilang tadi sukses ya, keuangan oke, karir oke, mandiri pula. Terus apa lagi? Kamu itu independen, ya. Kalau misalkan dia punya bisnis, ada kemungkinan kan kalau misalkan bisnis dia anjlok, kamu bisa ngebantu dia, mungkin dari modalnya, strateginya, atau bagaimana gitu, ya. Sayangnya ini dia abaikan gitu kalau aku lihat ya. Padahal kamu di sini adalah bentuk pasangan yang mampu membantu dia untuk stabil gitu ya. Kalau udah ada Ace of Pentacles tuh itu deh, tentang kestabilan hidup ya. Kamu itu melambangkan kestabilan, melambangkan kestabilan dan keberlimpahan dalam hidup gitu ya bagi dia. Kalau aku lihat di sini. Terus juga kalau Ace of Pentacles ini ada cinta yang permanen. Jadi saat ini kalau aku rasa baik kamu ataupun dia, kalian itu masih sama-sama saling mencintai, masih ada rasa satu sama lain. Cuman mungkin karena entah apa, mungkin karena kecewa atau apa ya, sehingga saat ini perpisahan itulah yang terjadi. Dan ya udah, mungkin udah kecewa jadi kayak nggak mau mengangkat perasaan cinta itu ke permukaan kayak gitu ya, nggak mau ditunjukkan kalau kamu masih cinta dia seperti itu, karena mungkin kamu sudah terlanjur kecewa karena ditinggalkan oleh dia atau dikhianati oleh dia atau bagaimana seperti itu ya. Jadi saat ini aku lihat ya kacau balau hidupnya seperti itu. Aku lihat di sini ya, ada Ten of Wands. Jadi sebenarnya kenapa dia meninggalkan kamu, karena di sini dia itu belum bisa fokus pada hal yang bersifat percintaan. Kenapa seperti itu? Karena ada beban tanggung jawab pribadi yang harus dia tanggung, yang harus dia lakukan ya. Bisa jadi dia ini apa ya, tulang punggung keluarga ya, dia harus menghidupi keluarga besarnya, atau mungkin bisa jadi mungkin dia punya hutang, misalkan dia harus membayar hutangnya, itu kan tanggung jawab pribadi ya. Terus itu misalkan apalagi misalkan di karir ya, di karir dia itu harus mengerjakan suatu proyek apa, dan itu udah ada deadline-nya gitu ya, sehingga dia harus fokus dulu dengan itu gitu. Jadi saat ini tuh dia itu masih terbebani dengan tanggung jawab pribadi, dan saat ini cuma bisanya fokus sama karir dan keuangan. Itu aja. Kalau dia bagi fokus dia pada percintaan, dia takutnya nggak bisa, apa itu namanya, nggak bisa stabil, nggak bisa apa ya, memperlakukannya dengan adil gitu loh, nggak bisa 50-50 antara kamu dan pekerjaannya atau apapun itu gitu ya. Sehingga saat ini tuh dia belum bisa untuk fokus dulu pada percintaan. Kemudian ada Page of Pentacles. Kalau dibilang cinta, sayang, of course masih ada rasa cinta dan sayang si dia ini. Bahkan masih ada rasa keteguhan hati bahwa kalian akan bisa bersama kembali. Cuman masih ada
apa sih namanya, situasi yang membuat dia tuh masih ragu atau masih bimbang untuk kestabilan hidup atau hubungan kalian ke depannya. Karena kalau aku lihat di sini kan dia masih belum stabil secara kehidupan, secara karir, materi itu belum stabil. Nah, dia takutnya kalau misalkan dia harus memfokuskan juga ke kamu, takutnya hubungan kalian juga akhirnya terpengaruh akhirnya juga tidak stabil, sehingga saat ini tuh dia masih ragu untuk mengembangkan hubungan kalian itu bagaimana gitu. Sedangkan dia aja untuk mengembangkan karir, keuangan dia aja udah ngap-ngapan kayak gitu. Apalagi ini mau bertanggung jawab atas hidupmu, mau bertanggung jawab atas dirimu kayak gitu. Sehingga saat ini tuh ya aku lihat belum ada kemajuan dari dia. Dia masih kayak bimbang, masih ragu, dan masih belum berani untuk melompat segera mendapatkan kamu atau menarik kamu kembali gitu loh, untuk ke sisi kamu lagi. Apalagi saat ini mungkin akhir-akhir ini hubungan juga sudah mulai monoton ya, gairahnya sudah mulai berkurang seperti itu. Ya, kegembiraan di antara kalian sudah mulai memudar, sehingga ya udah, mungkin memang kita butuh waktu untuk sendiri-sendiri aja dulu gitu. Sambil ketika kita sudah berpisah nih, sudah menarik diri dan sudah meluangkan waktu pada diri masing-masing, kira-kira perasaan ini semakin mencuat enggak ya? Semakin kangen enggak? Semakin ingin memiliki enggak? Seperti itu ya. Dan kalau aku lihat di sini, ya ini kan trust ya, dia tetap percaya diri, dia tetap percaya apapun yang terjadi dalam hubungan kalian pasti ada cerita baiknya, pasti ada hikmahnya. Terus itu sejujurnya ya, dikala saat ini kalian tidak bersama, dan ini sering membayangkan kamu bersama dia di masa depan. Ya, dalam suatu pernikahan, dalam rumah yang sama, dia ingin memiliki hubungan yang kuat, ya, dia ingin memiliki hubungan yang stabil, seperti itu. Menikmati, merasa dicintai, merasa berdedikasi dalam hubungan, ya, seperti like a home, ya, seperti pulang ke rumah, ya, dia ingin merasakan itu bersama kamu. Merasa nyaman, dilindungi, ya, disayangi, seperti itu. Dia pengen, dan itu ada di hayalan ya, ada di hayalan dia aja saat ini ya. Jadi dikala saat ini kalian berpisah, cuman bisanya ngayal ya, cuman bisanya ngayal. The Fool, kalau aku lihat sih di sini apa ya, dia ini bisa jadi sedang melakukan sesuatu yang baru dia lakukan, mungkin dari karir, baru memulai karir dia atau bagaimana, walaupun dia nggak tahu arah tujuannya mau kemana tuh karir. Bisa jadi kalau ini tentang percintaan, akan ada potensi dia akan datang lagi ke kamu untuk memulai kembali hubungan dengan kamu, cuman dia kayak nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maksudnya kayak ya udah ngejalanin aja, datang lagi aja ke kamu gitu. Untuk komitmen ke depannya nggak tahu gitu. Bisa jadi itu akan berpotensi seperti itu ya, karena ini The Fool. Ada sesuatu yang dia mulai secara gegabah, secara cepat ya, dan dia tidak memikirkan jangka panjangnya akan seperti apa atau bagaimana ceritanya. Ke depannya tuh dia nggak tahu harus gimana. Ya, kalau misalkan ini tentang percintaan, memang karena ini kartu ke-6, ada potensi dia akan datang lagi ke kamu, menjalani hubungan baru lagi dengan kamu, tapi masih tetap pada versi nggak tahu kedepannya akan seperti apa gitu loh. Ya, walaupun di sini dia sering menghayalkan kamu di masa depan, tapi karena ini The Fool gitu ya, untuk kedepannya apakah dia siap berkomitmen? Aku rasa belum. Terus akan ke arah mana tujuan hubungan ini? Nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Mungkin lebih nggak taunya tuh kayak gimana ya jalannya untuk ke pernikahan, apakah akan langgeng, apakah akan lurus-lurus aja atau gimana, dia nggak tahu. Intinya ya udah, dia ngejalanin aja gitu. Memulai aja dulu gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi ketika nanti misalkan nih dia datang,
Kalau kamu tanya apakah dia siap berkomitmen, celingak-celinguk dia, bingung gitu ya, masih bingung karena niatan dia adalah ya datang aja dulu gitu, yang penting kamu nggak pergi dari dia, dan dia cuman pengen untuk menikmati kebahagiaan bersama kamu aja dulu gitu loh, menikmati momen bersama, menikmati kebahagiaan kalian berdua bersama seperti itu ya. Kalau mungkin karir ya mungkin dia baru memulai karir baru entah apa gitu ya. Cuman kayak tujuan misalkan ya kayak kita nih, kalau kalau aku lihat tuh ya kayak apa sih namanya, tujuan anak-anak muda zaman sekarang kalau misalkan buat bisnis tuh ya, kan mereka inginnya ekspor ya, ekspor ke luar negeri. Mereka ada tujuan nih, aku punya bisnis ini, aku pengen ngembangin dan aku pengen ekspor. Nah itu tujuannya ya, ekspor. Kalau dia nggak, ini aku pengen bisnis ini, ya udah jalanin, yang penting aku menikmati, aku menjalani bisnis ini, bisnis aku jalan, ya udah gitu. Tujuannya mau kemana bisnis itu nggak tahu. Yang penting dia menikmati, dia senang menjalani bisnis itu, ya udah gitu loh. Ya paham ya maksudku. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah. Wow, 45 menit, maaf ya, panjang banget. Oke, untuk zodiaknya ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua-belas zodiak bisa kedua-belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini ya. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan apa ini? Ini alfabetnya ya. Alfabetnya entah ini nama dia, nama kamu, atau inisial nama, atau nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu tentang dia atau tentang kalian. Misalkan tempat yang kalian sama-sama sering datangi atau gimana. Ya, oke, ini bisa resonate dengan kalian. Oke, yang penting ceritanya sama aja dengan kalian. Maka ini pembacaan memang memang pembacaan ini untuk kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.